Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, a'azzakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada sore hari ini, hari Ahad, tanggal 10 Agustus 2025, 6 Safar 1447 Hijriah, untuk kita kembali bersama-sama mengingatkan suatu perkara yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia bahkan di akhirat, yaitu berkaitan dengan al-iman, berkaitan dengan keimanan. Maka kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, Tajdidul Iman. Bagaimana seseorang muslim dan mukmin berusaha semaksimal mungkin untuk terus memperhatikan iman yang ada di dalam dadanya, memperhatikan perkara yang sangat menentukan seseorang itu apakah dia berbahagia di dunia dan di akhirat, dengan selalu introspeksi diri, dengan selalu memperbaharui keimanan. Bahasan kita pada pertemuan yang lalu, pada Ahad yang lalu, menukilkan al-athar wal adillah, riwayat-riwayat yang tentunya beberapa riwayat saja dari sahabat, tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah di dalam pembahasan ini, dan itu sangatlah banyak. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala di akhir pertemuan, pada pertemuan yang lalu, beliau mengatakan kepada kita, mari kita selalu membaca sehingga kita dapat melihat potret kehidupan para sahabat, tabi'in, para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah dari dahulu bahkan sampai sekarang. Bagaimana mereka sangat memperhatikan iman mereka. Bahkan mereka selalu mencari di mana iman mereka bisa mereka temukan.
bagaimana iman mereka selalu bertambah dan kuat. Begitu juga mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa melemahkan dan mengurangi iman seseorang. Dan keadaan seperti ini akan didapati bagi semua orang yang akan mengikuti langkah mereka, orang-orang saleh, orang-orang salafus saleh yang terdahulu, yang menjadi tolak ukur bagi generasi setelahnya bagaimana memperhatikan masalah keimanan. Dan diantaranya bahasan kita pada sore hari ini adalah mengambil penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah seorang ulama besar, ulama yang dalam ilmu agamanya yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau satu di antara ulama yang lain untuk menjelaskan agama Islam dengan baik dan benar. Beliau adalah gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sangat masyhur Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di antaranya kitab tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan di antaranya buku beliau yang juga sangat bagus berbicara tentang masalah keimanan, yaitu buku yang berjudul At-Tawdihu wal Bayanu li Syajaratil Iman. Penjelasan dan bayan terhadap pohon keimanan. Sebagaimana pohon kalau kita perhatikan ada akarnya, bagaimana akarnya itu sehat. Begitu juga iman, bagaimana iman itu bisa sehat. Disirami tentunya dengan pupuk, dengan air, disirami iman itu yang berakar sudah di dalam hati seseorang dengan siraman-siraman rohani. Dengan apa yang bisa menguatkan akar iman itu di dalam hati. Begitu juga dia memiliki batang, akar yang menghunjam sangat kokoh dan kuat ke dalam bumi. Sebagaimana juga Allah firmankan di dalam Al-Quran, syajaratun thayyibah, yaitu kalimat tauhid, dan ini adalah al-iman yang memiliki batang terus tumbuh dan kokoh. Begitu juga iman apabila sudah kokoh berakar di dalam hati dan dia memberikan pengaruh kepada jasmani manusia. Kemudian juga memiliki cabang-cabang atau ranting-rantingnya. Begitu juga pada para perkara keimanan ada furu'nya, ada cabang-cabangnya. Dan bahkan lebat daunnya, rindang, dimanfaatkan oleh orang-orang yang berteduh. Begitu juga seorang yang imannya kuat seperti para ulama dan orang-orang yang semisal mereka, dan tentunya yang terdepan adalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Bagaimana manusia dapat mengambil faedah, teduh hati mereka ketika mereka berada di sisi para nabi dan rasul, di sisi para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan menghasilkan buah yang manis yang dinikmati. Begitulah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di
menulis kitab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang perkara iman yang sangat penting. Dan beliau mengatakan, qala Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala, fal 'abdul mu'minu al muwaffaqu la yazalu yas'a fi amrayni. Sebelumnya kita telah berbicara tentang seorang mukmin. Ya, mukmin adalah orangnya yang dia adalah seorang yang beriman. Dan telah kita sebutkan juga bahwa iman itu juga yatafawatun, atau orang-orang yang beriman al-mu'minun mutafawituna fi imanihim. Mereka berbeda-beda, bertingkat-tingkat kadar keimanan mereka. Dan tentunya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman secara khusus adalah orang yang selalu menambah imannya, atau apa yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dari penjelasan kita tadi terakhir, bagaimana dia mencari selalu imannya. Jangan sampai imannya pergi dari dirinya. Dan sampai dia tidak merasakan apa-apa, iman itu yang ada dalam dirinya hampa saja. Dia terus mencari, menambah, menguatkan, mengokohkan, dan juga berusaha untuk menjauhi hal-hal atau faktor-faktor yang bisa melemahkan atau menguranginya. Maka seorang hamba mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan seorang mukmin, selagi dia masih ada iman di dalam hatinya, dia mukmin. Tapi kita ingin berbicara dan mengangkat tema ini dari kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di At-Tawdihu wal Bayanu li Syajaratil Iman, agar kita sama-sama berpikir dan mengambil pelajaran siapa sebenarnya seorang mukmin atau hamba mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperhatikan imannya. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, la yazalu yas'a fi amrayni. Inilah ciri-ciri seorang hamba Allah al-mu'min yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus berusaha. Jadi ada usaha. Tidak pernah berhenti. La yazalu yas'a. Walaupun di dalam kehidupannya banyak sekali halang rintang, cobaan-cobaan di dalam mempertahankan keimanan, di dalam menambah iman. Dan dia tidaklah berhenti di tempat. Dan dia tidak putus asa. Dan dia terus berusaha untuk melakukan dua perkara ini. Begitu juga kita, Anda dan saya dan kita semua, apabila ingin menjadi seorang hamba mukmin yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah semaksimal mungkin dalam dua perkara ini. Ahaduhuma, yang pertama adalah tahqiqul iman wa furu'ihi wa tahaqququ bihi ilman wa amalan halan. Di sini ada ungkapan yaitu tahqiq, maksudnya betul-betul memperhatikan, memiliki perhatian yang besar terhadap perkara iman dan cabang-cabangnya. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawli la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Nabi SAW bersabda, iman itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat.
Maka yang paling tinggi adalah perkataan atau kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan ini adalah perkara yang paling penting di dalam urusan agama kita. Dan itulah yang kita ketahui di dalam hadis Jibril yang Nabi SAW menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang rukun iman. Dan beliau memulai dengan perkara yang paling tinggi, yaitu perkara tauhid. Perkara bagaimana seorang hamba mengenal Allah dengan benar. Bagaimana seorang hamba dia harus mengetahui bahwa dia diciptakan di dunia untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menjauhi dirinya dari seluruh perkara-perkara yang akan menghilangkan dan mengurangi tauhid atau iman mereka. Menjauhi seluruh perkara syirik. Dan cabang-cabangnya 79 cabang bahkan lebih. Tidak menunjukkan batasan. Maka seseorang dia terus bagaimana untuk mengetahui usul dari iman dan furu'nya, diantaranya tentunya dengan belajar. Kemudian beliau melanjutkan usaha yang pertama ini, perkara yang pertama adalah juga wa tahaqququ bihi. Bagaimana dia betul-betul berusaha bukan hanya mengetahui, mempelajari ilmu berkaitan dengan perkara keimanan, tetapi juga berusaha untuk mengamalkannya. Wa tahaqququ bihi ilman wa amalan halan, secara langsung, segera. Tidak ada ditunda-tunda. Mungkin seseorang mengatakan, nantilah saya belajar agama atau belajar berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Ya, apalagi mengatakan saya lebih penting rasanya mempelajari perkara sholat. Ya, perkara mungkin ada orang mengatakan berkaitan dengan fikih ibadah, mungkin ada orang yang mendalami ilmu agama dari sisi fikih muamalah, ya, fikih waris dan yang lainnya, atau ingin mendalami bahasa Arab dengan maksud ingin mendalami ilmu agama Islam, tetapi tidak memperhatikan perkara berkaitan dengan hal-hal yang paling penting dari urusan agama, yaitu usulul iman, yaitu berkaitan dengan akidah atau tauhid. Begitu juga orang yang mungkin dari satu sisi benar, dia memanfaatkan waktunya dan terus belajar berkaitan dengan perkara tauhid, dengan perkara akidah, dengan perkara usulul iman. Sehingga banyak dari para ulama salaf mereka memberikan judul kitab mereka diantaranya adalah usulul iman. Hal-hal yang dasar, pokok dari perkara-perkara keimanan. Seseorang tidak bisa hanya mencukupi perkara tersebut, karena juga dia mesti mengetahui furu'nya. Karena dia mesti beramal. Maka dikatakan tadi ilman wa amalan. Baik berilmu, mempelajari akidah tauhid berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Begitu juga berusaha untuk mengamalkannya. Berarti memberikan seluruh perkara ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semuanya. Mukhlishina lahuddin hunafa. Begitu juga berusaha dan wajib harus ditinggalkan semua lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan furu', cabang dari iman tersebut. Tidak bisa juga seorang mengatakan seperti tadi, cukup belajar tauhid saja, sementara dia tidak belajar bagaimana misalnya salat, bagaimana fikih ibadah. Karena dia mesti salat setiap hari. Maka ada rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, yaitu as-salah. Dia berusaha, la yazalu yas'a, terus dia berusaha.
Dia tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Apalagi dia mengetahui bahwa ilmu dalam agama Islam itu luas. Ya, dikatakan oleh para ulama seperti luasnya lautan, la sahila lahu, tidak ada tepiannya. Maka juga diperhatikan perkara furu'nya. Jangan sampai kita akan terjerumus dalam perkara yang lain. Ada orang mengatakan dia belajar, misalnya belajar tauhid, belajar tentang akidah, mengenal Allah, bagaimana meninggalkan kesyirikan. Tapi dalam furu' cabang-cabangnya dia tidak memperhatikannya. Bisa jadi akhlaknya buruk. Tidak bagus budi pekertinya, bahkan mungkin dengan orang tuanya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya. Ya, dengan teman yang mungkin sama bisnis bekerja dengan dia, tapi dia curang, tapi dia khianat. Ini kan berkaitan dengan perkara-perkara furu' dan penting dalam kehidupan kita. Ada orang yang juga tidak mau membagi harta warisan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Nabi. Ini kita dapatkan di sebagian orang yang mereka taklid atau ta'assub kepada adat istiadat mereka. Sehingga tidak ada istilahnya pembagian harta warisan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis Nabi. Maka dia kena dari cabang-cabang keimanan. Maka semua harus diperhatikan wahai kaum muslimin. Tahqiqul iman, maksudnya usulnya adalah kemudian juga wa furu'ihi atau wa furu'uhu wa tahaqququ bihi ilman wa amalan. Juga berusaha terus dan terus, sedikit demi sedikit, apa yang diingat, apa yang kita sanggup untuk mengamalkannya kita amalkan. Ini kalau seorang melakukan hal yang pertama ini, berarti dia adalah seorang hamba yang insya Allah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia juga berusaha as-sa'yu fi daf'i ma yunafiha wa yunaqiduha wa yunqisuha minal fitani dhahirati wal batinah wa yudawi ma qassara minal awwal wa ma tajara alaihi minas thani bitaubatin nasuh wa tadarukil amri qabla fawatihi. Ada usaha yang kedua yang juga mesti dilakukan oleh seorang mukmin agar dia menjadi seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah dalam perkara imannya. Yang pertama tadi tahqiqul iman dengan ilmu dan amal, baik usul ataupun furu'. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk menolak apa yang dia tolak, mayunafiha, apa saja yang bisa menghilangkan iman, seperti syirik besar, kufur besar, nifak besar. Ini secara umum garis besar yang dikatakan oleh para ulama. 3, perbuatan ini yang akan bisa mengeluarkan seseorang dari iman. Dan dalam arti yang lain, yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang bisa menafikan, bisa menghilangkan, mengikis habis imannya. Baik itu berkaitan dengan syirik, ya syirik kecil saja adalah merupakan dosa yang paling besar. Karena dia berada pada tingkat dosa yang tertinggi, yang paling besar. Apalagi kalau syirik itu adalah syirik besar, syirkul akbar. Sudah pasti ini akan bisa menghilangkan iman itu, menghilangkan Islam.
baca biografi kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka takut sekali mereka jatuh kepada syirik besar. Mereka takut sekali jatuh kepada kufur. Ya, yang kecil saja mereka takut untuk berada di dalam posisi mereka berada dalam syirik kecil, kufur kecil atau nifak kecil, apalagi berada dalam posisi yang besar, syirik besar. Al-syirkul akbar, begitu juga al-kufrul akbar. Maka mereka berusaha semaksimal mungkin. Nah, dan inilah merupakan ciri-ciri seorang hamba Allah yang diberikan taufik, orang yang beriman diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga harus kita pelajari. Ada bentuknya adalah bentuk ucapan. Bisa jadi seseorang itu tanpa disengaja dia mengucapkan sesuatu perkara yang membuat dia keluar dari iman. Begitu juga dalam bentuk perbuatan. Ya, bisa jadi dia mungkin diantaranya seorang yang belum paham dalam perkara bagaimana menghormati seseorang, ihtiram. Ya, di dalam Islam dianjurkan kita untuk memuliakan orang yang lebih besar dari kita, guru kita, orang tua kita, abang kakak kita, paman, kakek, atau siapapun. Tetapi melakukan dengan cara yang salah. Memang kita mengetahui dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, ya, barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih besar darinya, maka dia tidak termasuk golongan kami. Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berkaitan dengan masalah iman. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengatakan la yu'minu ahadukum, belum sempurna, belum beriman seseorang. Berarti betul-betul kita memberikan perhatian yang besar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara bukan main-main, beliau mengingatkan umatnya. Apalagi berkaitan dengan hal yang bisa menafikan, menghilangkan iman itu. Dengan bentuk perbuatan, tadi kita katakan pertama bentuk perkataan. Dan banyak contoh-contohnya di dalam perkara tauhid. Yang bisa merusak, yang bisa mengurangi tauhid atau iman seseorang. Masya Allahu wa syi'ta. Kita mengatakan kepada seseorang, walaupun kita mungkin bersyukur dia membantu kita, dan kita katakan kalau tidak karena kehendak Allah, dan menggunakan lapas waw, dan kehendakmu, ini merupakan syirik. Dikatakan syirik kecil oleh sebagian para ulama, tapi kan dosanya lebih besar dari dosa besar. Harus menggunakan lapas summa, jangan mengatakan wa. Masya Allah wa syi'ta, tetapi masya Allah summa syi'ta. Ada perkara-perkara yang lain juga seperti yang dibahas juga oleh para ulama, at-tatayyur. Seorang itu menganggap sial atau beruntung ketika melihat binatang, ketika mendengarkan suara binatang. Jadi tergantung hidupnya sial ataupun tidak, atau baik, beruntung karena melihat makhluk, melihat binatang, apalagi binatang yang dilihat. Ini bentuk syirik. Bahkan mungkin bisa sampai seorang itu bisa dia menghilangkan imannya. As-sa'i fi daf'i ma yunafiha. Apalagi berkaitan dengan seorang pergi ke kuburan wali meminta, ngalap berkah dan segala macam. Ya, memohon ini dan itu. Ini kan ma yunafi al-iman. Sudahkah seorang itu berusaha semaksimal mungkin untuk menahan dirinya dari hal-hal yang bisa menafikan imannya? Tadi kita sebutkan salah satu contohnya juga maka ini menjadi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang itu dia inhina ketika dia menghormati seorang, seperti yang kita sebutkan tadi, ada orang menghormati orang tuanya,
cium tangan atau yang lainnya. Boleh saja kata para ulama, adat kebiasaan di suatu negeri. Kalau di Arab mungkin kita lihat orang memuliakan ulama atau orang-orang yang lebih tua, yang dia hargai, yang dia muliakan, dicium keningnya. Kalau di negeri kita mungkin cium tangannya. Tapi itu perlu diperhatikan. Karena ada orang yang mencium tangan, waliyadzubillah, bahkan kalau kita katakan yang lebih berbahaya, yaitu mencium kaki yang posisinya sudah ruku. Sudah menempatkan posisinya badannya seperti ruku. Mencium tangan, walaupun dibolehkan secara adah. Tapi ketika dia sampai menundukkan badannya, kepalanya sampai seperti ruku, posisi ruku, maka ini bisa jatuh juga kepada kesyirikan. Apalagi sujud, lebih rendah lagi. Ada orang yang sungkem kepada orang tuanya sampai cium kakinya, gurunya, dan ini bentuk kesyirikan. Sampai sebegitunya Nabi SAW memberikan kehati-hatian kepada kita, berusaha untuk menjaga hal-hal yang bisa menafikan keimanan, baik berupa perkataan ataupun berupa bentuk gerakan perbuatan. Dan ini bukan perkara yang main-main, ini perkara yang sangat serius dalam urusan agama. Yang dikatakan itu kan biasa saja. Cuma apa sih bedanya nunduki badan ya sampai ke bawah, menghormati, iya betul. Tapi Rasulullah SAW memberikan teguran. Maka ini sudah terjadi di zaman para sahabat. Rasulullah SAW menegur mereka. Jadi as-sa'i fi daf'i ma yunafiha. Apalagi yang berkaitan dengan hal yang menafikan juga banyak. Kemudian juga fi daf'i ma yunaqiduha. Tadi bisa menafikan dan ini bisa ya artinya lebih kurang sama. Nawaqid itu yang bisa juga menghilangkan keimanan. Kemudian auma yunqisuha, atau yang bisa menguranginya. Dia terus berusaha, jangan sampai dia terjerumus kepada sesuatu perkara yang akan mengurangi imannya. Dan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya tersebut, At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, ya, minal fitani dhahirah wal batinah. Kemudian beliau memberikan penjelasan dari apa seorang itu menahan dirinya atau menjauhi dirinya supaya tidak hilang imannya, tidak batal imannya, tidak berkurang imannya. Minal fitani al-dhahirati wal batinah, dari semua jenis dan bentuk fitnah, nampak atau tidak nampak. Atau dalam arti yang lain, minal fitani dhahirah, dari fitnah yang nampak dan yang batin yang tidak nampak. Sebagaimana kita mengetahui bahwa fitnah juga disebutkan oleh para ulama secara umum, secara kesimpulan ada dua. Katakan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka fitnah syubhat, begitu juga fitnah syahwat, ada berkaitan dengan fitnah tersebut yang zahir, yang nampak dalam bentuk perbuatan atau ucapan, atau bentuk batin yang berada di dalam hati kita. Itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Selalu perhatikan, kata para ulama, hadis ini luar biasa. Hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in, yang juga dicantumkan oleh Imam Bukhari di awal kitab Sahih Bukhari, dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hadis innamal a'malu binniyat, memperhatikan niat perkara hati kita yang batin, ya, itu masuk dalam 70 cabang dalam perkara fikih atau perkara furu'. Ya, padahal dia adalah usul berkaitan dengan niat. Ya, maka ini diperhatikan. Kemudian kata Syekh Sa'di dalam kitabnya wa yudawi ma qassara minal awal, maka hendaklah dia berusaha mengobati penyakit-penyakit yang bisa merusak imannya. Ya, ma qassara minal awal, apa yang dia mungkin lalai dalam perkara yang pertama, yaitu tahqiq iman dengan ilmu dan amal. Dia harus mengobati
penyakit ini apabila sudah menimpa dirinya, malas menuntut ilmu, nggak mau hadir dalam majelis ilmu, nggak mau mendengarkan nasihat, apalagi mengamalkannya. Bentuk-bentuk amalan ibadah yang diperintahkan, dia tidak tahu ilmunya, dia tidak mengetahui bagaimana caranya, dia tidak berilmu. Begitu juga ada yang berilmu tapi malas, tidak mau mengamalkannya. Maka di sini juga perlu ada seorang itu memperhatikan dirinya. Harus mengobati, ini salah satu penyakit yang ada pada diri seseorang. Kemudian yang kedua kata Syekh Sa'di, wa matajara alaihi minas tsani, dan jangan berani, ya, atau kita katakan jangan seorang itu dia berani untuk melakukan sesuatu dari perkara yang kedua, yaitu hal-hal yang bisa menghilangkan, membatalkan atau mengurangi imannya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa selain para nabi dan rasul, dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu manusia melakukan kesalahan bahkan berulang-ulang. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi yang terbaik dari mereka segera sadar. Dia tidak akan mungkin tidak berbuat dosa, pasti dia berbuat dosa tapi dia sadar. Dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan yang kedua dengan cara bitaubatin nasuh, dengan bertaubat betul-betul taubat yang meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, meninggalkan perbuatan kekufuran, kesyirikan, sifat-sifat kemunafikan tersebut dan hal-hal yang lain yang akan jatuh kepada misalnya dosa-dosa besar, bitaubatin nasuh. Kemudian watadarukil amri qabla fawatihi, dan terus dia mencari, mengintrospeksi, mengoreksi dirinya dalam perkara ini sebelum betul-betul imannya akan hilang dari dirinya. Kalau kita katakan pagi, siang, malam tidak pernah dia berhenti berusaha untuk menggapai dua perkara ini. Inilah seorang hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam penjelasan, berarti di sini adalah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan wa fi hadza tanbihun ala ahamiyati mura'atil janibaini. Penjelasan dari Syekh Sa'di tersebut memberikan peringatan kepada kita, atau ya, supaya kita betul-betul waspada, betul-betul tanbih, maksudnya kita melek, jangan kita cuek, jangan kita menganggap ini tidak penting. Ini perkara yang sangat penting. Ya, ala ahamiyati mura'atil janiban, yaitu kedua perkara yang telah disebutkan sebelumnya itu adalah harus diperhatikan dengan perhatian yang sangat besar. Maka ini skala prioritas yang kita mesti memperhatikannya. Fayu'ni al-abdu atau fayu'na al-abdu bijanibi tajdidil iman wa quwwatihi wa ziyadatihi wasa'i fi takmilihi bi fi'li ta'ati wa imtithali amrillahi jalla jalaluh wa yas'a fi daf'il umuri allati tud'iful imana wa tunkisuhu. Bisa kita katakan ini adalah merupakan kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika Syekh Sa'di telah menyampaikan tadi dalam kitabnya. Ya, maka beliau mengatakan maka harus diberikan perhatian yang besar oleh setiap hamba, oleh setiap hamba Allah, apalagi mengaku beriman, seorang hamba yang beriman, dalam perkara bagaimana dia selalu memperbaharui imannya, menguatkannya, menambah imannya, bahkan berusaha untuk menyempurnakannya. Tidak cukup hanya segitu-segitu saja kadar imannya, dia berusaha untuk menyempurnakannya. Makanya ada istilah para ulama akidah dengan al-imanu, ya, itu al-imanul mutlak,
Ada juga yang mengatakan mutlaqul iman. Maka di sini ada hal-hal yang harus dilakukan oleh semua kita, itu perkara usul dari iman. Kemudian ada juga perkara yang akan menyempurnakan iman, terus diusahakan. Dalam urusan iman ini, dalam urusan ilmu, dalam urusan ibadah, jangan bakhil. Ya, jangan kita menunda-nunda. Karena kita ingin keluar dari dunia ini, kita berusaha untuk menyempurnakan iman kita. Itulah dikatakan oleh para ulama. Kalau kita membaca biografi kehidupan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang sebelum mereka masuk Islam adalah orang-orang jahiliyah, bahkan penuh kehidupan mereka dengan kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa besar. Akan tetapi mereka menjadi orang yang terbaik dari umat Islam. Karena mereka berguru dengan Nabi SAW. Nabi mendapatkan wahyu yang melalui perantara mereka Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membimbing langsung Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memberikan ilmu tersebut, arahan tersebut kepada para sahabatnya, sehingga mereka betul-betul menyempurnakan iman mereka. Begitu juga seharusnya kita dalam melihat perkara ini, wasa'yu fi takmili, berusaha bahkan untuk menyempurnakannya. Bagaimana, dengan apa? Dengan cara bagaimana? Atau apa yang dia lakukan? Berarti yang pertama adalah bifi'li ta'ati wa imtisali amrillahi jalla jalaluh, dengan melakukan ketaatan, dan bentuk ketaatan itu kan banyak. Baik berupa tentunya amalan hati yang paling utama, kemudian amalan lisan dan amalan anggota tubuh kita. Berupa gerakan-gerakan atau berupa ucapan-ucapan. Banyak bentuk ketaatan. Ya, lakukan. Terus lakukan. Apapun yang kita ketahui dan kita pelajari, lakukan. Agar Allah Subhanahu wa taala memperbarui iman kita, menguatkannya dan menambahnya. Dan terus berusaha untuk menyempurnakannya. Maka yang kita maksud tadi adalah ada orang yang mungkin hanya, walaupun tidak ada masalah, dia mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib, tetapi dia tidak mau berusaha untuk meningkatkan imannya, menyempurnakan imannya dengan melakukan amalan-amalan sunat. Bifi'li ta'at, dengan melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan banyak sekali. Begitu juga imtisal amrillah, ya, mempraktekkan perintah Allah Jalla Jalaluh. Ini kan poin yang pertama, al-amrul awal. Al-amrul tsani, yaitu yang telah disebutkan tadi kesimpulannya, atau yang telah disebutkan oleh Syekh Sa'di yang telah kita dengarkan. Syekh Abdul Razak mengatakan wa yas'a fi daf'il umuri allati tudhiful imana wa tunqisu. Kemudian ada usaha maksimal yang kedua, ya, atau dalam arti yang lain, sebagaimana juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, ya, dalam Islam ini, dalam Al-Quran, dalam hadis, ada dua perkara saja sebenarnya untuk memudahkan kita. Ada bentuk perintah, al-amru, ada bentuk larangan, an-nahyu. Bentuk perintah adalah yang di atas tadi. Untuk kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan, perbuatan ketaatan, yang akan menghasilkan pahala, yang akan membuahkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, bahkan dimudahkan oleh Allah urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya. Kemudian ada bentuk an-nahyu, larangan. Larangan-larangan inilah yang tentunya yang paling besar adalah berkaitan dengan syirik, kufur, nifak. Apalagi maksud tadi dosanya adalah syirik besar, kufur besar, dan nifak besar. Maka dia berusaha untuk menjauhi dirinya, karena ini dilarang. Sebagaimana juga yang diperintahkan perkara yang besar adalah tauhid, perkara-perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berbahaya. Bagaimana dengan menambahnya, menyempurnakannya? Lakukan amalan-amalan sunat.
Kemudian juga tidak mencukupkan hanya dari satu sisi amru atau imtisalu amrillah, tetapi juga memperhatikan an-nahyu, ada larangan-larangan yang kalau dilakukan itu akan mempengaruhi nilai, mengurangi, bahkan bisa menghabiskan nilai ketaatan yang dilakukan tadi. Ya, maka dua sisi ini terus diperhatikan. Makanya dalam Islam itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ada perintah untuk melakukan kebaikan, ada larangan menjauhi daripada keburukan, daripada hal-hal yang dilarang, yang diharamkan. Jangan sholat juga, puasa-puasa, atau memahami tauhid, tetapi dalam urusan hal-hal yang dilarang dari dosa-dosa besar dilakukan juga. Ini namanya dia masih lemah, masih belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berusaha semaksimal mungkin wa yas'a fi daf'il umur, menjauhi dirinya dari seluruh perkara allati yang tudhiful iman, yang bisa melemahkan iman, wa tunqisuhu, dan menguranginya. Wa hadza yatatallabu ma'rifatu amrayni 'azimain. Maka hal yang di atas, masih penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini ada kaitannya dengan bahasan kita sebelumnya, yaitu sebab-sebab yang juga merupakan karangan dari beliau, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, tentang sebab-sebab bertambah iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Nah, sebab-sebab berkurangnya iman, ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam diri sendiri, ada faktor dari luar. Harus kita memperhatikan ini. Terus kalau bisa kita ulang lagi kaji ini, kita baca lagi, kalau atau misalnya ada catatan kita baca lagi. Kadang-kadang kan kita lupa dan bahkan sering lupa. Maka selalu harus diingatkan. Maka salah satu fungsi daripada kita duduk di majelis ilmu, belajar, mendengarkan nasihat ulama dari ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, kata-kata hikmah, nasihat daripada sahabat dan para ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah ini, agar kembali hidup, ya, kembali kuat iman kita. Kembali kita berusaha untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan dibiarkan larut terus. Maka beliau mengatakan, dan ini menuntut seseorang untuk mengetahui dua perkara yang besar, ya, kemudian mengamalkannya, kemudian berusaha untuk mempraktekannya. Itulah yang kita sampaikan tadi. Al-awwal, kata Syekh Abdul Razak, al-awwal asbabu ziyadatul iman wa quwwatihi, sebab-sebab bertambahnya iman dan kuatnya iman seseorang. Kemudian yang kedua, asbabu naqsil iman wa dha'fil iman, sebab-sebab yang juga wajib diketahui yang bisa mengurangi dan melemahkan iman seseorang. Wa hiya katsiratun, dan dia adalah sangat banyak sekali. Walakin usyiru ila ahammiha, akan tetapi kata Syekh Abdul Razak, saya akan memberikan isyarat kepada kita semua, ila ahammiha, yang paling penting, ya. Walaupun semuanya penting, tapi ada yang paling penting yang perlu diperhatikan, ala wajhil ikhtisar wal ijaz, dan saya akan menyampaikan, kata Syekh Abdul Razak, dalam bentuk ringkasan, kesimpulan, ya. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk dari rincian penjelasan ini. Wallahu taala alam bissawab. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dapat kita sampaikan materi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat terus menuntut ilmu dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan, tetapi ini sifatnya berkaitan dengan masalah fikih, ya. Nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain saja, ya, khusus dalam pembahasan fikih, ya. Wallahu taala alim shawab, karena pertanyaan cuma satu, ya, kepada ibu atau bapak atau ikhwan akhwat yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu taala alim shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.